Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Dan the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Hello Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersukacita dapat menjumpai Anda kembali di TV online Sunday Service hari ini. Doa kami semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh dalam menjalani transformation journey kita secara bersama-sama. Saya percaya kita semua sudah belajar bersama-sama dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui tema Rest in Peace di sepanjang bulan Oktober yang lalu. Di minggu ini kita memasuki bulan yang baru dan sepanjang November kita akan bersama-sama belajar dengan tema yang baru yaitu Back to the Basic. Berapa banyak dari saudara yang antusias? Saya percaya kita semua antusias dan melalui tema ini kita semua boleh diingatkan agar kehidupan kita sebagai orang percaya dibangun di atas dasar yang benar dan kuat sehingga kita dapat terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang dewasa dan maksimal di dalam Tuhan. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Happy Sunday Transformers. Mari hari ini datang di hadapan Tuhan. Karena kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah kepadanya. Haleluya. Woo! Bagi setiap kami, dan hari ini kami mau nyatakan dengan iman kami, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan.
baik bagi Engkau Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, kuasa-Mu gak akan pernah terbatas bagi setiap kami. Sebab hari ini di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang memberikan segala yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau terus mengucap syukur. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
kami sembah, kami mau memuji-Mu setiap waktu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Biar kami boleh terus mengingat Tuhan, bahwa Engkaulah dasar dalam setiap kehidupan kami, bahwa Engkaulah dasar Tuhan untuk setiap kami boleh ada sampai hari ini. Engkaulah dasar untuk setiap kami boleh berharap Tuhan, sebab kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan bagi setiap kami. Kami bersyukur. Mari hari ini nyatakan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari hari ini nyatakan bahwa Dialah Allah yang baik, Allah yang memberikan kehidupan bagi setiap kita, Allah yang memberikan pengharapan bagi setiap kita. Kami bersyukur, kami mau memuji-Mu. Terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan November, bulan ke-11 di sepanjang tahun ini. Berapa banyak dari kita semua yang sudah menjalani tahun ini dan melihat bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan ketika kita berjalan dalam ketaatan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya, kita belajar melihat bagaimana Tuhan membawa kita dari pertumbuhan iman, pertumbuhan di dalam banyak area yang lain, dan saya percaya akhir tahun ini kita akan melihat bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal yang luar biasa dan kita bersyukur oleh karenanya. Sepanjang bulan yang lalu kita belajar tentang Rest in Peace, sebuah tema yang mengajarkan kita untuk mengerti dan kemudian hidup dalam sebuah pemahaman bahwa
beristirahat, diam tenang dalam hadirat Tuhan, bagaimana kita membangun komunikasi dan kedekatan dengan Tuhan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, di bulan November ini, menjelang akhir tahun, saya merasa terdorong Tuhan mengingatkan supaya kita semua, khususnya yang ada di Transformation Church ini, untuk memahami bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu bukan karena sebuah formula rahasia atau sebuah kemutakhiran hal-hal tertentu, tetapi justru ketika hidup kita dibangun di atas dasar atau fondasi yang benar dan yang kuat. Itu sebabnya di bulan November ini kita akan belajar bersama-sama dalam sebuah tema Back to the Basics, kembali kepada hal-hal yang mendasar. Saya berdoa dan saya percaya ketika kita mendengar ini boleh menjadi sebuah reminder, tapi juga sekaligus sebuah encouragement buat kita untuk tetap menjalani kehidupan kita ini, supaya hidup yang kita bangun ini ada di atas fondasi yang benar. Nah, di minggu yang pertama ini, saya beri dengan tema My Lord, My Savior, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, bicara soal My Lord, My Savior, kenapa saya menggunakan kata my? Karena saya mau saudara memahami bahwa kekristenan kita itu berbicara soal sebuah hubungan pribadi antara kita sebagai pribadi dengan Tuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar Tuhannya dalam tanda kutip orang Kristen atau Tuhan yang sering disebut di gereja atau dalam ibadah. Tetapi kita memahami dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki seorang pribadi namanya Yesus yang adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Dan saya bisa berkata, sama seperti Anda juga bisa berkata dimanapun Anda berada saat ini, Yesus adalah Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Coba saudara nyatakan dengan iman dimanapun saudara berada sekarang. Yesus adalah Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Nah, saudara, untuk memulai apa yang kita mau bahas bersama di minggu ini, saya mau memulai dengan hal yang basic tentang sebuah berita yang buruk atau bad news dan juga sebuah berita yang baik atau good news. Bukankah kehidupan kita sebagai orang percaya itu karena ada sebuah kabar baik, sebuah good news, sebuah Injil yang kita boleh terima, dan ketika kita mempercayainya kita boleh diselamatkan. Nah, saya mau mengulas ini sedikit saja supaya kita semua memahami bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu menghadapi ada dua berita yang buruk atau bad news. Yang pertama, kita tahu bahwa everyone is a sinner. Setiap orang adalah pendosa. Itu sebabnya setiap orang berbuat dosa. Roma 3:23 menuliskan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dilanjutkan di pasal yang ke-6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Artinya, karena semua orang adalah pendosa dan semua orang berbuat dosa, maka semua orang juga akan mendapatkan upah maut. Nah, ini bicara soal berita buruk yang pertama. Yang kedua, dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 1-4, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ini bicara soal perjanjian lama sebelum Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi dari sini kita melihat bahwa ketika Yesus belum lahir datang ke dunia menebus kita semua, orang hidup berdasarkan sebuah hukum Taurat dan tidak ada satupun manusia yang mampu dengan upayanya sendiri untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hukum tersebut. Bahkan korban yang dikatakan dilakukan setiap tahun, kalau kita melihat kepada sejarahnya, setiap tahun mereka datang membawa korban.
berupa domba, berupa lembu, bahkan juga merpati dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan menuliskan dengan sangat jelas, tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan menghapuskan dosa. Dengan kata lain, apa yang dilakukan manusia itu sia-sia. Lalu di Ibrani 10 ayat 11 dituliskan, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Artinya apa yang dilakukan itu semuanya sia-sia belaka. Dan Efesus 2 ayat 8-9 mengingatkan kita bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan kata lain, all human efforts is vain. Semua usaha manusia, apa yang kita lakukan untuk menghapuskan dosa, untuk menebus dosa, untuk menjadi orang yang benar dan mengikuti apa yang menjadi hukum Tuhan, itu sia-sia. Bahkan pengorbanan atau korban yang kita berikan pun tidak dapat menghapuskan dosa. Makanya jelas dikatakan dalam firman Tuhan, bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi semuanya karena kasih karunia, karena anugerah, oleh karena iman kita percaya kepada Tuhan. Nah, ini adalah bad news yang kalau saudara sudah lama menjadi orang percaya, biar ini boleh mengingatkan kita semua bahwa inilah manusia ketika hidupnya ada di luar Tuhan. Ya. Nah, tetapi kita bersyukur karena ada good news yang kita boleh terima. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6 dituliskan dengan sangat jelas, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kehadiran Yesus menjadi sebuah kabar baik, good news, karena dia sendirilah pribadi yang menjadi jalan, yang menghadirkan kebenaran dan kehidupan. Buat siapa? Buat siapa orang yang percaya kepadanya. Karena kita mengerti kalau Jesus is the way, the truth, and the life, maka lewat dialah, melalui hubungan kita dengan dialah, melalui iman kita percaya kepadanya lah, maka kita boleh menerima keselamatan dan dibenarkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 menuliskan dan mengingatkan kita semua karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan mengasihi dunia ini, Tuhan mengasihi semua orang karena kasihnya begitu besar. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan semua manusia. Tetapi setiap orang yang percaya, kalau kita memutuskan untuk percaya hari ini dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa kasih Allah itu akan kita terima. Sebab 1 Petrus 2 ayat 24 menuliskan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini yang Yesus lakukan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Dan Efesus 2 ayat 8-9 yang tadi kita sudah baca bersama-sama, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu adalah pemberian Allah. Jadi God's grace, mercy, and love were proclaimed by Jesus' death, which ransom our lives from vanity to victory. Apa yang Yesus lakukan dengan kasih, kemurahan, dan juga anugerahnya, itu dinyatakan ketika dia mati di kayu salib, menebus dosa kita, sehingga apa yang menjadi kesia-siaan kita tadi itu diubahkan menjadi kemenangan. Karena kita menerima kemenangan melalui Yesus. Dan inilah kabar gembira yang kita terima. Kalau saudara sudah mengikuti Yesus, inilah yang membuat kita hari ini percaya kepada Yesus karena kita tahu dialah jalan kepada keselamatan itu. Dan sehingga kita kemudian menjalani kehidupan kita hari ini sebagai orang percaya. Nah, tapi mungkin ada di antara saudara yang merasa bahwa, tetapi saya sepertinya belum pernah melakukan itu. Nah, saya mau tambahkan satu poin dulu sebelum saya mengajak saudara berdoa. Ada satu kata yang penting yang kita perlu pahami, bahwa ketika kita mengikuti Yesus percaya kepadanya, artinya apa? Di sisi yang lain berarti ada yang kita percayai yang lain sebelum kita percaya kepada Yesus. Apakah itu prinsip-prinsip yang dunia ini pahami? Apakah itu hal-hal yang kita yakini yang bukan datang dari firman Tuhan? Makanya perlu ada satu proses atau satu tindakan yang kita pahami dan kita harus lakukan. Bahkan ini sesuatu yang terus-menerus kita perlu hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Ini yang disebut dengan repentance atau pertobatan. Apa sih pertobatan itu? Dua saja. Yang pertama, acknowledge our sinfulness and turn to God. Mengakui, menyadari dosa-dosa kita dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Makanya Markus 1:14-15, Yesus sendiri memberitakan kabar baik ini dengan pembukaannya itu apa? Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini yang disebut dengan repentance, mengakui, menyadari dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. Dan yang kedua tentunya believe in God and trust Him to lead our lives. Artinya apa? Roma 9-10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, artinya Dia our Lord, penguasa hidup kita, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, karena Dia bangkit, Dia bisa menyelamatkan kita. Artinya Dia juru selamat kita, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 9 ini dalam terjemahan Saudara Indonesia dikatakan, akuilah dengan mulutmu bahwa Yesus adalah penguasa hidupmu. Itu yang disebut dengan Yesus Tuhan. Jadi believe in God and trust Him to lead our lives bicara soal tindakan pertobatan. Yang ketika kita menyadari bahwa kita ini berdosa, kita ini hidup dalam dosa, kita berbalik kepada Tuhan untuk apa? Untuk percaya kepadanya dan mengizinkan Dia yang memimpin hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita, menjadi pusat hidup kita, dan apapun dalam hidup kita tidak ada satupun yang tidak kita submitkan atau kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang Paulus tuliskan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya kehidupan yang kita jalani sekarang ini adalah diinspirasi, digerakkan, dan harusnya bergerak sesuai dengan Kristus, yaitu Roh Kudus yang hidup dan ada di dalam kita. Bukankah 1 Yohanes 4:14 mengingatkan kepada kita, Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia, dan diteguhkan di dalam 1 Timotius 1:15 bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau ada di antara kita semua yang hari ini merasa, saya ini orang berdosa, saya ini hidup dalam dosa. Artinya firman ini memang tersedia buat Anda juga. Karena Yesus bilang bahwa Dia datang justru untuk orang-orang yang sakit. Artinya Dia mempunyai sebuah kerinduan supaya semua orang, bukan hanya yang sehat, tapi yang sakit. Bukan hanya yang berusaha melakukan apa yang benar, tapi bahkan mereka yang tidak menyadari bahwa selama ini hidup dalam dosa. Ketika mereka mau berpaling dari jalannya dan mengikuti Tuhan, maka Tuhan menyediakan keselamatan yang sama. Efesus 4 ayat 23-24 terjemahan Sederhana Indonesia menuliskan begini, biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Allah. Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Dengan demikian, kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Nah, inilah yang disebut dengan pertobatan. Mengakui, memahami bahwa kita ini berdosa. Menyadari kita hidup dalam dosa. Berbalik kepada Tuhan. Apa yang dilakukan ketika kita berbalik kepada Tuhan? Kita percaya dengan iman kita kepada Dia, mengizinkan dan mempercayai Tuhan untuk memimpin hidup kita, menjadi penguasa atas hidup kita, menjadi pribadi yang menuntun, menginspirasi, dan mendorong kemana kita harus melangkah. Dan supaya lewat proses ini hati kita, pikiran kita diperbaharui. Menjadi manusia baru yang disebut apa? Mencerminkan sifat-sifat Allah, yaitu sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Nah, saudara, bukankah kita jadi memahami hari ini bahwa ternyata kabar baik itu bukan hanya supaya Anda dan saya diselamatkan, tapi supaya lewat keselamatan yang sudah kita terima, kita itu boleh menjalani, maksud saya, sebuah transformation journey. Perjalanan yang mengubahkan kita dari gaya hidup orang berdosa
menjadi gaya hidup orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dari kebiasaan-kebiasaan yang menurut jalan kita sendiri. Dan sekarang kita membangun sebuah kebiasaan disiplin gaya hidup yang baru. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi repentance atau pertobatan kita tidak hanya berhenti ketika kita menerima keselamatan, percaya kepada Yesus, dan menyadari kita berdosa. Tetapi kemudian kita berbalik dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Inilah yang disebut dengan menjadikan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, pribadi yang menyelamatkan kita, mati menebus hidup kita di atas kayu salib, tetapi menjadikan dia juga sebagai Lord, sebagai Tuhan, sebagai penguasa hidup kita. Sehingga kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan dan kita menyerahkan pimpinan hidup kita kepada Dia, maka apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan, itu semua yang akan kita jalani. Saya percaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, lewat topik ini, lewat apa yang baru saja saya bagikan secara singkat ini, saya berdoa dan saya sungguh-sungguh rindu supaya kita semua, terlepas apakah kita baru mendengar ini pertama kali, atau bahkan kita sudah mendengar ini, atau mungkin kita sudah mengikuti bahkan melayani Tuhan selama bertahun-tahun. Biarlah lewat pesan Tuhan hari ini, kita boleh sungguh-sungguh mengingat kembali dan kemudian kita bisa melihat ke dalam hati kita. Apakah hidup kita sampai hari ini masih benar-benar hidup di dalam jalan-jalan Tuhan? Masihkah kita menempatkan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat kita yang sudah menebus dosa kita dan hidup kita dari maut, tetapi kita juga menjadikan Dia sebagai Tuhan dan penguasa atas hidup kita. Saudara, dimanapun Anda berada hari ini, kalau Anda termasuk yang tadi di awal saya sampaikan, orang-orang yang merasa bahwa saya masih hidup di dalam dosa, saya belum pernah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Hari ini saya mau men-challenge Anda. Apakah Anda membuat keputusan hari ini? The good news, kabar baiknya sudah diberitakan. Apa yang menjadi responmu hari ini? Kalau Anda berkata, saya mau menyadari dan bertobat dari dosa saya. Saya nggak mau hidup seperti ini lagi. Saya mau datang kepada Tuhan supaya saya boleh diselamatkan dan hidup saya diubahkan dan Dia menjadi pemimpin atas hidup saya. Kalau itu adalah doa dan kerinduan Anda, hari ini mari pejamkan matamu dan ikuti saya berdoa. Dan katakan dengan iman, Tuhan Yesus, saya menyadari bahwa saya ini berdosa. Selama ini saya hidup dalam dosa. Tetapi saya bersyukur buat kabar baik. Yesus datang, mati, dan bahkan bangkit menebus hidup saya. Dosa saya diampuni. Dan saya memiliki hidup yang baru. Mulai hari ini, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan yang menjadi penguasa tunggal, yang menjadi pemimpin atas hidup saya. Saya menyerahkan hidup saya supaya ada transformasi yang Tuhan kerjakan, sehingga saya menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru dan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau ini yang menjadi doa dan keputusan saudara hari ini, selamat, Anda adalah orang-orang yang disebut percaya kepadanya. Orang-orang yang menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan mulai hari ini, bertumbuh, bacalah firman Tuhan, berdoalah, bersyukur kepada Tuhan, bergabunglah dalam komunitas gereja Tuhan, dan jangan berhenti bertumbuh. Kalau Tuhan ingatkan, ada suara Roh Kudus yang mengingatkan untuk Anda bertobat, untuk Anda berubah, untuk Anda tidak lagi melakukan apa yang selama ini kerjakan di luar Tuhan. Mari dengan lembut hati responi Tuhan. Dan Anda akan lihat, bukan hanya tahun depan, bahkan tahun ini, walaupun ini kita sudah ada di ujung tahun, engkau akan lihat ada sebuah perubahan. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup Anda. Dan buat kita semua yang sudah mengikuti Tuhan sekian lama, dan hari ini kita masih percaya kepada Dia, biarlah kita semua boleh dengan iman berkata, Tuhan, biarlah hari ini dan seterusnya komitmen, keputusan,
dan kesetiaanku untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang menguasai dan memimpin hidupku. Itu tetap sama dan tidak berubah. Dan biarlah aku boleh bertobat hari ini dan bahkan hari-hari di mana ketika Tuhan datang mengingatkan, aku mau segera berpaling dari dosa, berbalik dari jalanku sendiri dan datang kepada Tuhan. Dan aku percaya ada anugerah pertolongan kasih karunia Tuhan yang cukup yang akan menolong aku. Terima kasih Tuhan, biarlah kalau ini menjadi doa setiap kami. Kami tahu Tuhan mendengar bahkan menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Roh Kudus, Engkau yang materaikan kebenaran firman, Engkau yang meneguhkan, menguatkan, dan Engkau yang terus menjadi reminder, mengingatkan kami semua untuk kami hidup sesuai jalan-Mu, sehingga kami boleh menggenapi apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Kami ini boleh menjadi orang-orang yang disebut manusia yang baru, yang mencerminkan sifat-sifat Allah dan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengambil komitmen kami dan mengucap syukur. Amin. Doa saya hari ini lewat firman Tuhan yang kita sudah sama-sama dengarkan dan lewat doa dan komitmen kita akan terus bertumbuh sebagaimana yang Tuhan kehendaki, menjadi semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan hari ini, yang saya percaya sudah membangun dan memberkati kita semua. Hari ini kita diingatkan kembali akan dasar kehidupan kita sebagai orang percaya, menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dan artinya Dialah yang menjadi penguasa dan pemimpin atas kehidupan setiap kita. Anda bisa membagikan link TC Online Service hari ini kepada keluarga dan teman-teman, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, Onsite Sunday Service diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM kepada Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekarang sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan kita bersama-sama. Puji Tuhan, hari ini kita sudah mengalami, saya percaya, perjumpaan kita dengan Tuhan lewat penyembahan, lewat firman Tuhan yang mengingatkan kita semua untuk sama-sama back to the basics. Doa saya lewat tema sepanjang bulan ini, kita semua bukan hanya diingatkan, tapi kita sungguh-sungguh boleh berintrospeksi, kemudian melihat apakah ada hal-hal dalam hidup kita ini yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, jangan pernah lupa dan selalu ingat bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Tuhan, penguasa hidup dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri
online service hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi yang mengasihi kita. Cinta kasih dari Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mati menebus hidup kita dan bahkan bangkit memberi kita kemenangan dan kuasa persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita bukan hanya hari ini tapi sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Yesus biar setiap kita yang percaya menerima berkat anugerah dan kita mengambil komitmen untuk melakukan kehendak-Nya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.